dibuka Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan format yang dibutuhkan untuk membahas soal-soal berikut. Ini kita mulai dengan pengisian bulan transaksi, yaitu Desember 2019. Selanjutnya kita masukkan saldo kas. Dimulai dari tanggal 2 ini disebabkan karena awal bulan, yaitu tanggal 1 itu jatuh pada hari Minggu. Jadi transaksi dimulai pada hari Senin, yaitu di tanggal 2, di mana saldo kas sebesar 850.000. Dana kas kecil ditetapkan sebesar 10 juta setiap bulannya. Maka dana yang perlu ditambahkan untuk pengisian PT Cash adalah sebesar 9.150.000. Tanggal 19 Desember 2019, biaya servis komputer 92. Nah, ini kita lihat biaya servis komputer. Kolomnya ada enggak? Nah, karena enggak ada, kita masukkan saja dia ke kolom lain-lain. Jadi caranya cukup mengetikkan sama dengan, lalu klik pada kolom pengeluaran di servis komputer. Tanggal 5 Desember 2019, konsumsi raba internal untuk 6 orang 85.000. Nah, sebelumnya masukkan ke kolom pengeluaran. Selanjutnya ini jelas masuk ke kolom konsumsi. Langsung saja ketik sama dengan, lalu klik kolom konsumsi pada pengeluaran. Tanggal 16 Desember 2019, langganan koran dan majalah untuk ruang tamu 243.000. Karena tidak ada kolomnya, maka kita masukkan saja ke kolom lain-lain. Tanggal 6 Desember 2019, taksi Bapak Rehan ke Dasperinda 77.000. Ini jelas ada kolomnya transport. Tanggal 16 Desember 2019, pembelian gula, teh, dan kopi untuk keperluan kantor 59.000. Ini sudah pasti ke konsumsi. Tanggal 5 Desember membayar fotokopi dan jilid untuk laporan hasil rapat sebesar 83.250. Masuk ke kolom fotokopi. Di tanggal 17 membayar rekening telepon sebesar 653.000, membayar PDAM 726.000 dan membayar rekening listrik 1 juta. 600.000 dan kebetulan yang ketiga-tiganya ini berada pada kolom pengeluaran yang sama, yaitu telepon, PDAM, dan listrik. Tanggal 23 Desember membayar taksi direktur utama ke Hotel Majapahit sebesar 78.000. Taksi ini berarti jelas masuk ke kolom transport. Tanggal 9 Desember membeli 1 lusin map atau map gantung A9.500 dan 2 buah tip X A27.000. Untuk memasukkan harga 1 lusinnya jangan pakai kalkulator ya, tapi cukup mengetikkan sama dengan 12 kali 9.500, dan ini jelas kita akan masukkan ke kolom ATK. Begitu juga untuk tip X, kita masukkan pada kolom pengeluarannya sama dengan 2 kali 27.000
dan juga nanti kita tentukan dia di dalam ATK transaksi. Berikutnya di tanggal 27 pembelian Pertamax untuk mobil kantor sebanyak 20 liter A 10.000, dan ini juga kita akan masukkan sama dengan 20 kali 10.000. Selanjutnya tentukan dia di kolom transport. Untuk pengisian transaksi berikutnya, agar judul kolom tetap kelihatan di layar, sebaiknya kita letakkan kursor pada sel yang kita inginkan. Lalu klik menu view, lalu klik trash pen dan brush pen kembali. Nah, seperti ini. Walaupun kita ke bawah, kita turun naik ke kita gulung layarnya ke atas atau ke bawah, judul kolomnya tetap kelihatan. Kita lanjut tanggal 20 Desember membeli 4 rim kertas HPS A4 A52 dan 3 lusin ballpoint Pasteur A48. Nah, untuk ini juga jangan pakai kalkulator, tapi langsung kita masukkan perhitungannya sama dengan 4 kali 52.000. Untuk kertas HPS-nya dan ini dimasukkan ke kolom ATK. Selanjutnya untuk ballpoint kita buat 3 kali 48.000, dan ini juga tentunya masuk ke kolom ATK. Selanjutnya pemberhenti untuk 2 orang petugas kebersihan sejumlah 80.000 tips. Tanggal 26 Desember membeli bunga duka cita untuk keluarga karyawan sebesar 500.000 bunga duka cita. Tentunya juga masuk ke dalam kolom lain-lain. Tanggal 27 Desember membeli 1 buah ketrik sebesar 450.000. Tanggal 12 biaya servis AC 2 ruangan A200.000. Kita masukkan ke kolom lain-lain. Tanggal 13 Desember membeli 10 liter Pertamax untuk model kantor A10.000. Pertama, masuk ke transport. Setelah data terakhir kita masukkan, sekarang saatnya kita akan menurunkan data berdasarkan tanggal. Nah, karena kita akan mengurutkan data berdasarkan tanggal, maka sebaiknya tidak ada tanggal yang kosong. Jadi untuk tanggal yang sama tetap harus kita isikan tanggalnya. Ini digunakan agar memudahkan kita mengurutkan berdasarkan tanggal yang diinginkan. Setelah pengisian data selesai, silahkan dikoreksi dulu, mana tahu masih ada yang salah. Selanjutnya kita akan mengurutkan data. Selanjutnya buatkan rumus untuk total atau jumlah dari masing-masing kolom, baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk saldo kas di akhir bulan dapat kita hitung dengan mengetikkan sel dari jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran.
Terakhir untuk kontrol kita buat jumlah periode, bulan ini, dan di sini tentunya baik untuk penerimaan maupun untuk pengeluaran harus balance. Untuk nomor bukti ini harus disesuaikan dengan tanda terima, baik pada penerimaan maupun pengeluaran kas. Misalnya KM 001 untuk kas masuk, 002 dan seterusnya. Sedangkan untuk kas keluar, KK dimulai dari 001 dan seterusnya. Demikian pembahasan paket tempat kecil UKK. Selanjutnya kita cetak kas kecil ini. Kita cetak kas kecil ini.